di antara sesama pengurus Dewan Masjid Indonesia, terkhusus Sumatera Utara. Jadikan ya Allah pelaksanaan Jum ini akan menjalin silaturahmi di antara kami, mempererat hubungan di antara pengurus. Karena itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini membawa satu keberkahan kepada kami. Allahumma ya Allah, kami menyadari betapa banyak dosa dan kesalahan kami. Kadangkala Engkau suruh kami tinggalkan, Engkau larang kami tinggalkan. Ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, terutama dosa kedua orang tua kami yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, sehingga kami orang yang berguna, bermanfaat kepada bangsa dan negara. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan acara ini kami bermohon kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami, berikan keimanan yang mantap kepada kami, sehingga kami senantiasa bisa memakmurkan masjid-masjid. Amin. Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Engkau berkati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Balallahu minkum. Minna wa minkum taqabbalna karim. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah membawakan doa. Kita masuki acara selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan dari perwakilan Dewan Mustasyar PWDMI Sumatera Utara, yang kali ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Haji Effendi Putra Delis, SPP. Kepada Bapak, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih atas kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du fa ya ibadallah Allah ya haqqa tuqatih wa tamutunna ila yawmil muslimin. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan perhatiannya kita dapat kumpul dalam keadaan sehat dalam Zoom ini. Dan selawat dan salam kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tolong yang pakai HP itu nggak usah dipakai. Jadi dua-duanya itu storing. Jadi kalau pakai laptop saja atau HP saja. Jangan dua-duanya. Tolong ya. Kalau yang pakai HP saja, matikan laptopnya. Kalau pakai laptop saja, HP-nya dimatikan gitu. Itu yang buat ribut. Yang pakai HP, matikan HP-nya. Pakai laptop saja. Bukan juga. Baiklah, saya operatornya aja Pak, mutkan suaranya semua. Untuk penitia aja dengar. Kalau semuanya mengerti, matikan HP-nya, kita pakai laptop saja atau saja HP saja, laptopnya matikan. Udah. Gini, saya tadi pagi ditelepon oleh Ustadz Ilham memberikan sambutan, tapi saya mencoba ya. Sebenarnya begini, Dewan Masjid Indonesia ini, DMI ini kan ini sudah saya baca visinya yang hasil tahun 2024 itu ada 11 yang mau dicapai ya. Program kerjanya. Jadi program kerja DMI hingga tahun 2029 mendatang 11 program tersebut adalah 1. Penataan organisasi dengan digitalisasi, 2. Penataan akustik masjid, 3. Pengembangan ekonomi dan sosial, 4. Pelatihan fungsi kemasjidan, 5. Lingkungan masjid hijau, 6. Masjid ramah jamaah, 7. Masjid bersih dan sehat, 8. Sertifikasi tanah wakaf, 9. Pendidikan dan dakwah,
arsitektur masjid, dan 11 wisata religi. Jadi Bapak-Bapak Ibu pengurus religi baik di tingkat wilayah Sumatera Utara maupun pimpinan daerah, sebenarnya ke-11 ini akan bisa dicapai kalau memang semuanya misalnya ada bantuan dana ataupun dana yang terkumpul oleh masyarakat, ya. Karena saya sudah mencoba 8 tahun saya sebagai ketua BKM Masjid An-Nur di Kota Binjai, ya, di samping kantor DPR itu. Ini hampir semuanya bisa kami laksanakan. Satu cuman yang belum waktu itu sertifikasi tanah wakaf belum, kemudian pengembangan ekonomi dan sosial belum, tapi kalau yang lainnya udah bisa, ya. Kenapa? Karena begini, saya ceritakan sedikit ini supaya ini masalah dimanapun di masjid itu. 8 tahun saya sebagai ketua BKM Masjid An-Nur Binjai, ya, Kota Binjai, samping kantor DPR itu betul-betul maju saya buat itu. Kenapa? Saya fungsikan ketua remaja masjid itu untuk mendidik anak-anak SD. Sehingga kamu bisa matematik, ya, ajar. Nanti kami kasih penornya. Kamu bisa bahasa Inggris, ajar. Sehingga masjid itu rame dengan anak-anak itu dari mulai asar sampai maghrib. Contohnya saya kasih itu. Jadi begitu asar berjemaah anak-anak itu, terus maghrib jemaah baru pulang. Itu ada yang ngajar matematik, ada yang ngajar bahasa Inggris, itu berjalan terus 8 tahun, ya. Kemudian setiap bulan puasa saya kembangkan ini contohnya. Maksudnya kita mau buat seperti itu. Bulan puasa selama 30 malam itu, tarawih itu, saya bilang anak remaja masjid, kamu ceramah tentang bahaya narkoba, kesehatan. Kamu masalah tentang zakat, semuanya kayak itu. Sehingga mereka itu pinjam saya kasihkan. Mereka ceramah. Pada saat mereka ceramah sebelum sholat tarawih, orang tuanya hadir, nangis tuh. Orang tuanya, ibu-ibunya nangis. Sedih. Ternyata anakku bisa ceramah dan sebagainya. Itu berlangsung terus selama saya jadi ketua BKM itu, ya. Dan itu semuanya. Dan yang paling saya tekankan, mari kita hidupkan masjid ini, jangan mencari kehidupan di masjid. Ini yang saya tekankan. Jangan mencari kehidupan di masjid. Itu saya tekankan, ya. Jadi kita hidupkan masjid itu. Jadi kami sebagai pengurusnya tidak mengambil uang sepeser pun dari situ, ya. Dari masjid tidak sebenarnya. Sehingga akhirnya masjid itu betul-betul maju. Nah, begitu saya habis masa periode saya diganti sekarang si memecat aja masalah uang, ya. Itu sampai sekarang tuh. Sampai sekarang Masjid An-Nur itu main pecat-pecatan itu. Kenapa? Karena masalah uang, ya. Saya rubah semuanya tentang masalah uang. Yang dapat uang itu hanya bagian kebersihan masjid, ya. Guru yang ngajar gratis, guru nggak mengutip uang apa ngajar, tapi dia apa? Jadi keluar uang itu memang uang dari jemaah itu memang untuk kebersihan itu. Sepeser pun kami pengurus tidak mengambil itu. Itulah makanya aman. Tapi kalau begitu sudah ini imam sholat malam sekian dibayar sebulan, imam sholat siang sekian, ya, azan sekian, itulah habis duitnya itu, rebut-rebutan uang semuanya. Jadi saya selama 8 tahun belum pernah saya gunakan uang masjid itu maksudnya. Jadi saya selesai 8 tahun sebagai ketua BKM Masjid An-Nur, habis itu karena saya di Fakultas Farmasi, saya 5 tahun ketua BKM Masjid Farmasi, Masjid Asyifa masih. Kemudian saya sekretaris BKM Masjid Al-Muslimun FMIPA USU. Ya, bahkan PTKU di pendidikan tinggi kader ulama yang di Binjai itu saya ketua panitianya. Ya. Jadi maksud saya, mari kalau kita betul-betul pengurus, jangan kita mencari kehidupan dari organisasi ini, tapi mari kita hidupkan organisasi ini. Kalau kita pengurus, Allahu Akbar. Mari kita hidupkan masjid ini, tapi jangan mencari kehidupan masjid ini. Saya yakin, karena sudah saya coba 8 tahun sebagai ketua BKM An-Nur, jalan bagus sekali. Sehingga setelah saya nggak pengurus itu, ibu-ibu di situ, kapan lagi Prof? Bangunlah keadaan lagi seperti ini. Mereka rindu. Kenapa? Anak-anak yang bisa dididik. Anak-anak itu bisa ceramah. Coba bayangkan anaknya yang biasa mantap, bisa dia ceramah di podium itu tentang masalah narkotik. Bisa dia ceramah tentang hal akhlak dan sebagainya. Dosa melawan orang tua dan sebagainya. Saya kasih judul-judul itu. Saya udah sebar itu kepada Pak Ilham. Nanti kalau bisa nanti Pak Ilham tampilkan di sini jadwal khutbah Jumat yang saya buat dari mulai
saya tahun 2004 sampai 2012 Masjid An-Nur Binjai itu saya buat itu. Terus waktu saya ketua BKM Masjid Farmasi, saya buat juga jadwal khatib dulu. Habis itu Masjid MIPA pun saya buat. Sehingga pada saat Profesor Dr. Muhammad Atta, saya pakai juga dia sebagai khatib di Masjid Al-Muslimun. Dia katakan gini, Adinda, kata Prof. Atta, ada bang, di Medan ini cuma ada 2 masjid yang seperti ini. Maksud abang, yang ini khatib Jumat itu jadwalnya itu ada judulnya. Judulnya itu cuma ada 2. Mana aja bang? Kodam dan ini Masjid Farmasi ini. Nah itu loh. Oh ini bang udah saya buat sejak 2004 bang, di Masjid Al-Muslim. Betul. Ini sekarang coba perhatikan di masjid-masjid mana asal Jumat Ustadz ini, sehingga akhirnya Bang Tinggi, misalnya Jumat ini ngasih tentang iman, Jumat iman aja. Kalau saya bagi tentang akhlak, ada tauhid, ada fikih, dan semuanya ada tafsir kontemporer, sehingga betul-betul seorang misalnya jamaah yang tetap di situ, dia akan dapat fikih dapat, akhlak dapat, tafsir kontemporer dapat, itu loh. Jadi nanti Pak saya minta Pak Ilham tolong tampilkan yang saya buat, saya kasih Bapak semua tadi. Itu jadwal khatib di Masjid Al-Muslimin itu. Begitulah saya buat sejak tahun 2004 sama gitu. Jadi saya kira gini. Terus saya mau tanya juga pada kesempatan ini, Pak Ilham nanti tolong jelaskan dari 1 sampai 11 ini program kerja DM ini apa sudah berapa masjid yang ada di Sumatera Utara ini yang bisa memenuhi ini, ya. Kalau memang pengurusnya masih mengharapkan uang dari sini, nggak akan maju. Saya bilang nggak akan maju. Terus terang, karena pasti ada Saya udah dengar sendiri orang dia. Kemana jadi tak ada dapat uang begini. Itu ada, saya bilang nggak ada ikhlasnya di situ, ya. Ada waktu itu saya bilang lah, waktu saya bangun ada 385 juta itu gedung di Al-Muslim itu. Saya nggak Pak Peter. Sampai ada wartawan bilang, Prof, berapa Prof dapat dari sini? Apa maksudnya saya bilang? Ya, ini kan memang betul bantuan Pak Kaban waktu dia punya kehutanan 200 juta. Habis itu yang 180 juta dari kawan-kawan saya, donatur. Terus Prof dapat berapa? Saya bilang nggak ada. Saya cukup makan dengan gaji saya bilang. Prof biasanya 15% itu. Itulah yang saya dengar. Jadi orang-orang yang ngutip-ngutip uang di situ, sekian Pak Prof nanya. Nggak tahu lah saya. Tapi saya melakukan itu, saya tekat pertama saya dilantik. Mari kita hidupkan masjid ini, jangan mencari kehidupan di masjid. Saya kira begitu. Jadi selama ada orang-orang yang berniat bahwa jadi pengurus itu dapat uang, dapat begini, insya Allah tak akan maju. Saya kira gitu. Jadi saya ingin tanyakan juga dengan Pak Latif ya Pak. Ini tolong kira-kira dari 11 rencana kerja DMI ini udah berapa dan berapa persen masjid yang bisa melakukan ini? Karena tidak sama keuangan masjid ini. Karena saya tahu saya pernah sholat Jumat di Masjid Agung atau Masjid Al-Jihad, mereka terima jutaan itu. Uang itu kemana? Terletak aja segini. Itu kan uang yang harus digunakan. Saya kira itu aja. Saya tidak perpanjang. Saya mengharapkan DMI ini, ini kan secara keseluruhan ini DMI ini program 11 ini. Tapi sekarang Sumatera coba buat prioritaskan berapa masjid yang sudah bisa mencapai seperti ini. Buat penggolongannya, klasifikasinya. Mohon maaf, tapi sebelum saya tutup, saya perkenalkan diri. Saya memang satu saya di Mika Usu Farmasi, S2 saya di Gajah Mada, Farmasi di Gajah Mada, terus S3 saya di Jerman selama 6 tahun di Jerman dapat dokter. Makanya Pak yang sebutnya tadi Profesor Dr. Renat Effendi Dusputra. Renat itu Profesor Dr. Rerum Naturalium karena saya di Jerman dapatnya. Maksudnya Rerum Naturalium itu bidang ilmu pengetahuan alam, ya. Jadi Profesor Dr. bidang pengetahuan alam Effendi Dusputra. Jadi saya S1 USU, S2 Gajah Mada, S3 Jerman, ya. Itu makanya saya sekarang masih aktif sebagai dosen di Fakultas Farmasi USU, ya. Memang saya udah pensiun karena profesor umumnya 70 pensiun, tapi bisa diperpanjang sampai 79. Saya baru 72. Saya kira itu pengenaan saya. Mohon maaf kalau saya terlalu vulgar mengatakan ini, tapi karena memang ini saya betul-betul kecewa sekarang Masjid An-Nur Binjai itu pecah memucat saja itu sampai sekarang. Jadi tolonglah, mungkin kejadian ini saya pernah udah ngomong sama pengurus Sumatera Utara ini, akhirnya dibilang itu kuah begini. Saya bilang itulah diselesaikan. Bagaimana pecat memecat itu saya bilang. Ya, tapi nggak tahu lah saya.
selanjutnya. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau memang saya kasih terlalu vulgar itu, tapi itu rasa kekecewaan saya dengan pengurus masjid yang di Anur itu, dan juga saya nggak tahu apakah kejadian itu sama di masjid-masjid lain. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Julatil Mustasyar PWD. Terima kasih atas masukan. Seperti yang kita dengar tadi, Bapak Ibu menyampaikan upaya dalam membangun masjid yang sudah dilakukan, dan juga meramaikan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar itu. Diharapkan nantinya kepada sekitar semua kita bisa mengaku suri tauladan beliau yang sangat besar dan menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Untuk itu, dalam menjawab dari perwakilan Dewan Mustasyar tadi, masuknya secara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua PWDN yang kali ini dibawakan oleh Bapak Haji kepada Bapak Sepada dan Apa nih yang iya Bapak, udah Tolong dimut itu Pak. Makin banyak kali itu Muhtasar sudah? Sudah Bapak, sekarang waktunya sambutan dari Bapak. Maaf, Assalamualaikum. Tolong Pak Sardul Malik dimut Pak audionya. Siapa yang sambutan sekarang? Mohon maaf ini saya baru masuk kemarin, tadi saya acara ada. Izin saat ini Ketua masuk kepada Ketua untuk memberikan arahan. Ketua ini sekarang? Iya Pak Ketua langsung, silakan. Baru masuk, saya mengikuti tadi ada acara. Baik, ya, langsung Ketua langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illallah wa sa'ulaika yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari menjelang maghrib ini kita dapat bersua walaupun melalui udara, melalui Zoom meeting yang sudah disiapkan oleh panitia pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya apa yang akan kita sampaikan nanti, kita bincangkan ini dalam rangka silaturahmi akbar dan ta'aruf ini nanti bisa benar-benar membawa kemajuan untuk Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara ini. Salam dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama sekali yang saya muliakan dan saya hormati Pak Muhtasar kita yang hari ini mengikuti dan sudah memberikan sambutan tadi mungkin, yaitu Pak Prof. Dr. Haji Effendi Putra Deluk, ya, yang hari ini berkesempatan memberikan sambutan kepada kita. Dan juga yang saya hormati para
ketua-ketua, wakil-wakil ketua yang mengikuti acara rapat silaturahim kita ini, juga sekretaris umum kita dan wakil, juga begitu bendahara umum kita dan para wakil, kemudian bidang-bidang mulai dari bidang organisasi ya sampailah kepada bidang pemberdayaan profesi potensi muslimah anak dan keluarga. Yang tercatat kita itu ada 11 bidang ya yang hari ini saya berharap semuanya hadir. Nanti saya berharap kepada Sekum untuk mengabsennya agar lebih efektif dan efisien silaturahim kita pada pertemuan kali ini. Pertama tentu syukur kepada Allah. Saya bangga dan berterima kasih bahwa kita bisa hari ini mengikuti Zoom meeting ini walaupun belum sampai separuh ya. Saya lihat baru sekitar 45 orang yang mengikuti ini. Sementara di keanggotaan kita itu ada 100 lebih. Saya berharap nanti mereka juga ikut masuk mengikuti acara silaturahim rapat akbar ini, karena ini ta'aruf kita, perkenalan kita. Karena banyak di pengurusan ini saudara-saudara kita yang baru masuk ya di pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia. Terima kasih yang sudah hadir ya mengikuti acara ini pada kesempatan kali ini. Sudah lebih dari sejak 6 Agustus ya ini SK sudah keluar. Itu artinya sudah hampir 3 bulan. 2 bulan ini kita baru bisa melaksanakan kegiatan Zoom meeting ini sebagai tahap kita. Oleh karena itu saya sangat berharap sekali di Dewan Masjid Sumatera Utara kali ini kita menyatukan visi misi kita. Jadikanlah Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara ini menjadi silaturahmi akbar kita. Tidak hanya di Zoom meeting tapi di kegiatan-kegiatan lain seperti gerakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita ada kegiatan rutin, yaitu pengajian kita pada maghrib di Masjid Agung Medan. Nah, saya berharap dengan kegiatan-kegiatan ini, mari kita ramaikan, mari kita sama-sama untuk membudayakan silaturahmi melalui kegiatan kajian-kajian kita. Nah, sekali lagi saya berharap juga mari kita memberikan masukan-masukan yang positif untuk kemajuan Dewan Masjid Indonesia Sumatera Utara ke depan ini dari periode 2025 sampai 2030 ini kita harus inovatif ya, banyak kreasi yang baru di Dewan Masjid ini. Ini karena Dewan Masjid ini adalah menjadi yang sangat digemari hari ini sebenarnya. Salah satu organisasi yang mendapat anjungan di tengah-tengah masyarakat dan juga para pemimpin Dewan Masjid. Karena Dewan Masjid ini menyatukan umat. Kita di Dewan Masjid ini memang semua ada. Ada orang NU, ada orang Al-Wasliyah, ada orang Muhammadiyah, ada orang Ittihadiyah, ada orang Irsyadiyah, ada orang Verdi, semua menyatu di Dewan Masjid. Ini artinya kita ini tidak ada yang bisa angkat bendera. Tujuan kita sama, bagaimana supaya orang, masyarakat, saudara-saudara kita ini bisa menyatu di dalam masjid. Nah, sehingga dengan tema kita, memakmurkan dan dimakmurkan masjid, dan masjid yang menyenangkan dan mengenyangkan itu dapat kita laksanakan untuk Sumatera Utara. Karena itu moto kita.
Untuk itu maka saya berharap marilah kita sama-sama membangun, membesarkan, membuat program masing-masing bidang-bidang, buat program masing-masing bidang. Setelah itu berikan ke kami, kami akan cross check dulu. Nah, setelah itu jalankan. Ya, masing-masing bidang. Yang 11 bidang ini saya berharap dalam waktu yang dekat sebelum kita pelantikan yang insya Allah kita laksanakan nanti di akhir Oktober atau mungkin lebih cepat lagi, itu nanti tergantung rapat pimpinan. Oleh karena itu saya berharap semua bidang-bidang membuat programnya agar bisa kita lakukan dan kita laksanakan dengan maksimal. Karena banyak yang harus kita dapatkan. Kenapa? Karena memang orang-orang yang di luar kita, ya mohon maaf ini yang mereka itu mengambil dana-dana CSR itu untuk program-program mereka. Kenapa tidak kita orang masjid yang mengambil dana-dana CSR dari perusahaan-perusahaan besar, baik itu perusahaan BUMD yang ada, itu kemaslahatan umat, bukan untuk kita, bukan untuk pribadi. Ya, Prof. Ya. Mohon maaf tadi ada Prof. Iskandar, saya masih di UIN Langsa ini. Jadi saya berharap itu, kenapa kita tidak mengambil dana-dana CSR itu? Karena dana-dana CSR itu kita untuk umat, bukan untuk pribadi kita dan bukan untuk organisasi kita, tetapi semata-mata untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, saya mohon dengan rendah hati ikhlasnya kepada ketua-ketua bidang, berperanlah, bangunlah dari tidur, buatlah program-programnya secepatnya, jangan menunggu nanti karena banyak dana yang harus kita ambil dari CSR itu. Jangan mereka yang mengambil, kita yang mengambilnya. Karena masjid kita sudah hampir di Sumatera Utara ini 10.000, yang tercatat sudah 9.237. Nah, ini kan potensial bagi kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk kebaikan melalui Dewan Masjid ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Karena kitalah penggerak-penggerak orang-orang masjid. Nah, oleh karena itu, harapan saya terakhir ini kepada kita semua, khususnya saudara-saudaraku di Dewan Masjid yang sudah bergabung, banyak profesor yang sudah bergabung, banyak para akademika yang sudah bergabung, para wartawan juga ada, dan akademisi juga, orator juga, dengan apa yang dimiliki kita masing-masing, semoga ini menjadi pencerahan dan memberikan inovatif dan memberikan skill yang luar biasa untuk Dewan Masjid Sumatera Utara. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kepada Sekum boleh ditanyakan masing-masing bidang, di absen saja, bidang ini, siapa yang hadir, ya ini untuk kemaslahatan kita. Dan saya memang perlu tegas juga memang. Saya sampaikan hari ini, di kepemimpinan kita hari ini, di 5 tahun ke depan ini, kita harus menorehkan satu inovatif yang baru dari Dewan Masjid ini. Apakah kita bisa membangun masjid, Dewan Masjid, apakah yang namanya usaha dari bidang ekonomi, apakah itu TV DMI Global Sumut melalui Dewan Masjid punya. Ini saya berharap ya, masing-masing kita mengembangkan sayap keilmuan dari program-program yang sudah dibebankan kepada bapak-bapak sekalian. Dan masa kepemimpinan kita di 5 tahun yang lalu, kita sudah melakukan kerjasama dengan banyak pemerintahan, termasuk dengan BPJS. Maka mungkin nanti ada itu STN Dewan Masjid Indonesia yang sudah kita realisasikan di sebagian tempat, khususnya di Langkat. Nah, ini karena belum kita launchingkan, nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Usuf Kalla pada waktu saat pelantikan. Semoga STM ini kerjasama dengan BPJS ini nanti bisa menyeluruh ke 34 provinsi. Ini harapan saya, dan banyak lagi program-program lain mungkin yang akan kita lakukan, khususnya untuk lagi hubungan luar negeri. Saya sudah mendelegasikan kita hari ini,
Mohon maaf, saya mungkin Pak yang dari Brunei, hadirkah yang dari Brunei? Perwakilan Brunei Dewan Masjid, kita sudah akan bentuk Dewan Masjid di Brunei. Hadir? Sudah hadir belum nih? Hadir Pak? Hadir? Ada hadir? Tidak ya? Kemudian Dewan Masjid di Malaysia, sudah ada perwakilan kita. Insya Allah ini semua sudah membuat jaringan-jaringan luar negeri kita. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada bidang hubungan luar negeri segeralah buat programnya. Dan saya sudah bertemu dengan Tan Sri Osman di Malaysia. Ketika kami kemarin berangkat KKN dari kampus, saya bertemu dengan ketepatan Tan Sri Osman ini adalah saudara dari keluarga kita di Malaysia. Dan dia siap membantu kita untuk menjembatani ke kerajaan-kerajaan yang ada di bidang-bidangnya di Malaysia. Nah, ini sudah sangat menguntungkan kita sebenarnya. Tapi saya berharap munculkanlah program-program dari hubungan luar negeri itu apa segera. Tadi saya sudah katakan masing-masing buat program karena kita akan menggali CSR yang ada di Sumut ini. Kalau tidak ada program, kita tidak akan bisa mendapatkan CSR itu. Oleh karena itu, sekali lagi harapan saya pada teman-teman semua, saudaraku semua yang sedang bergabung di Dewan Masjid Sumatera Utara, ayo mari melangkah sama, maju bersama, inovatif, skill, kreatif, kreasi kita, ayo bersama-sama. Keberhasilan kita pasti akan menoreh kegemilangan di hari di mana kita tidak ada lagi di dunia ini. Ini harapan saya terakhir, saudara semua, mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasruminallahi fatin qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang sangat luar biasa. Semoga semua bisa menerapkan harapan dan juga suara ini yang ya. dalam luar. Semuanya kepada PW dan juga PD DKI Sumatera Utara. Untuk itu, marilah kita memasuki acara berikutnya, yaitu pengantar terkait penguatan organisasi DMI Sumatera Utara, yang pada kali ini akan Bapak Sekretaris DMI Sumatera Utara oleh Bapak Iwan Rosadi Hasibuan MSI. Kepada Bapak saya persilakan dengan segala hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Jelas Pak, suara saya? Jelas, terang Pak. Alhamdulillah. Jelas Pak Iwan, dipakam dengar baik. Pertama yang sama kita hormati yaitu Bapak Dewan Mustasyar kita, Bapak Dewan Mustasyar PWDMI Sumatera Utara, yang dalam hari ini dihadiri oleh Bapak Prof. Dr. Effendi Deluk, SE. Selamat sore Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang terhormat Bapak Ketua PWDMI Sumatera Utara, Bapak Haji Irnalmudin Siregar MA. Selanjutnya Bapak Bendum kita, Bendahara Umum, yakni Bapak Muhammad Nasution. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, Wakil Ketua, Sekretaris dan Wakil Bendahara PWDMI Sumatera Utara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya Bapak Ibu pengurus bidang-bidang maupun koordinator Departemen Sumatera Utara periode 2025-2030. Langsung saja untuk menghemat waktu, izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait tupoksi tentang kepengurusan PWDMI Sumatera Utara. Karena kami lihat saat ini memang masih banyak bapak-bapak pengurus yang belum tahu di mana posisinya, apa tugasnya. Mungkin dalam kesempatan kali ini mungkin bisa kita sharing atau mungkin bisa kami sampaikan hal yang terkait dengan tupoksi kita masing-masing. Untuk itu Ketua menyampaikan sedikit bahwasanya
susunan pengurus PWD MI Sumatera Utara ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama Dewan Mustasyar atau Dewan Pembina. Kalau Dewan Pembina ini mungkin dalam unsur Forkopimda, termasuk gubernur, ketua DPR, dan lain-lain. Kemudian unsur pembina, unsur Mustasyar, Dewan Mustasyar. Alhamdulillah saat ini ketua Mustasyar kita yaitu Bapak Dr. Haji Musa Rajeksa M.Hum. Selanjutnya unsur Dewan Fakar. Terdiri dari ketua dan beberapa orang anggota. Selanjutnya unsur Dewan Fakar Ekonomi Syariah. Terdiri dari unsur ketua dan beberapa anggota. Selanjutnya unsur, ini yang paling vital ini. Mungkin unsur inilah yang dapat menggerakkan roda organisasi DMI ke depannya. Maju mundurnya kita ini nanti mungkin inilah yang kurang lebihnya. Yaitu Dewan Pimpinan, mantap. Dewan Pimpinan Harian beserta unsur-unsur di dalamnya. Unsur Dewan Pimpinan ini terdiri dari ketua, sekretaris, dan juga bendahara. Selain itu, dalam unsur ketua ada wakil ketua. Wakil ketua ini terdiri dari 10 orang. Kemudian ada 10 orang wakil sekretaris dan 3 orang wakil bendahara. Kenapa kita sebut ada wakil ketua? Karena di sini ada hubungannya dengan kinerja kita. Wakil ketua ini mempunyai urusan yang urgen terhadap organisasi. Salah satunya yaitu unsur yang membidangi departemen-departemen dan bidang-bidang dalam organisasi. Untuk itu, untuk menghemat waktu langsung kami bacakan. Yang pertama yaitu wakil ketua 1. Wakil ketua 1 ini membidangi bidang organisasi dan pengkaderan, yang dibawahi oleh atau dikoordinir oleh Bapak Dr. Haji Syafi'i Sitepu M.Hum beserta sekretaris. Waalaikumsalam Ustaz. Beserta dibantu oleh Wakil Sekretaris Bapak Fatul Umroh SPDI. Ini menangani 2 bidang. Assalamualaikum. 2 bidang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bidang organisasi dan pengkaderan, kemudian bidang kaderisasi dan pembinaan generasi muda masjid. Selanjutnya, Wakil Ketua 2 itu menangani atau membawahi bidang hubungan antar lembaga dan luar negeri. Ini mungkin dikoordinir atau dikemandoi oleh Bapak Dr. Haji Khairuddin Siregar M.AP. Dibantu oleh Wakil Sekretaris Bapak Teguh Iman Darmadi MPD. Dalam hal hubungan antar lembaga dan luar negeri terbagi 2 koordinator. Yang pertama Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Kewilayahan. Kedua Departemen Hubungan Internasional dan Kerjasama Luar Negeri. Insyaallah nanti ini akan kita bagikan ke grup setelah acara ini. Selanjutnya yang ketiga, bidang syariah, hukum dan hak asasi manusia. Ini oleh Bapak Haji Muhammad Kurnia Amir Esos SPDI MSI. Beserta wakil sekretarisnya nanti Bapak Erwin Sahasibuan ST MSI. Ini terbagi 2. Bidang syariah, hukum dan hak asasi manusia terbagi 2, yakni yang pertama Departemen Fatwa dan Muamalah. Kemudian yang kedua Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu yang ketiga. Kemudian wakil ketua 4 yang membidangi bidang dakwah, seni budaya dan syiar Islam. Ini nanti dikoordinir atau dikomandoi oleh Ustadz kita Muhammad Thalib Harab MAG.
Kemudian sekretaris Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emsos. Ini terdiri dari 2 departemen. Departemen Dakwah dan Bimbingan Masyarakat Islam. Kedua, Departemen Seni Budaya, Arsitektur dan Literasi Islam. Kemudian yang kelima, itu Wakil Ketua membidangi bidang pendidikan. Nah, kemungkinan ini dikoordinir oleh Ustadz Haji Yusnul Adari HE dari Tebing. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dibantu oleh Wakil Sekretaris yaitu Bapak Riza Falevi Panjaitan. Nah, ini terdiri dari 2 departemen. Yang pertama Departemen Pendidikan Umum dan Luar Sekolah. Lembaga Pendidikan Islam dan Pesantren. Nah, itu. Selanjutnya yang keenam yaitu Wakil Ketua yang membidangi bidang sosial dan kemanusiaan. Insya Allah ini akan dikoordinir oleh Bapak Dr. Haji Abi Bahrum MSI. Ada ini orangnya? Izin. Kemudian dibantu oleh Wakil Sekretaris nantinya yaitu Bapak Agus Salim Siregar SAG. Membidangi 2 departemen. Yang pertama Departemen Sosial, Pengentasan Duafa dan Pendampingan Umat. Kemudian yang kedua Departemen Penanggulangan Bencana dan Misi Kemanusiaan. Namun sebelumnya di antara departemen ini juga ada yang namanya koordinator. Setiap departemen memiliki koordinator, kemudian sekretaris dan beberapa anggota. Mungkin di sini sudah ada bergabung bersama kita. Yang pertama dari Sibolga saya lihat ada. Nah, ini Pak Haji Sukardi. Kemudian tadi ada Ustadz Malindung Capa dari Pak ini. Kemudian dari Departemen Bidang Dakwah nanti ada Ustadz Haji Farhan, Ahmad Farhan, dan kawan-kawan. Nah, itu. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu Wakil Ketua yang membidangi bidang Iptek dan Kominfo. Nah, ini insya Allah akan dikomandoi oleh Haji Sulaiman Sinaga dari Kabupaten Simalungun. Dan akan dipandu atau dibantu nantinya oleh Wakil Sekretaris kita yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Khairul Dalimunte. Assalamualaikum. Siap, Ketua. Alhamdulillah. Selanjutnya ada 2 departemen yang menaunginya. Yang pertama itu Departemen Ilmu Pengetahuan Riset dan Pendayagunaan Teknologi. Yang dikoordinator yaitu Insinyur Suyatno Tarikan. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua Departemen Telematika dan Pengembangan Media Komunikasi Masjid. Ini dikoordinir oleh Bapak Mualim Adenan SPDI. Dan kawan-kawan. Selanjutnya yang ke-8 Wakil Ketua yang membidangi bidang ekonomi, sumber daya dan amal usaha. Nah, ini pamungkasnya nih kayaknya agak hebat ini. Nah, ini akan dikomandoi oleh Bapak Haji Muhammad Ikhwan Hussein Nasution. Nah, beserta wakil sekretarisnya yaitu Bapak Dr. Adi Sucipto SAGMA. Hadir. Alhamdulillah hadir ya. Kemungkinan ini akan membidangi 2 departemen. Yang pertama yaitu Departemen Ekonomi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah. Nah, ini yang dikoordinatornya yaitu oleh Bapak Irwan Panjaitan, SHM. Nah, beserta sekretaris Ustadz Ahmad Jenal Fanani SE SPDI dari Sibolga. Assalamualaikum, Sibolga. Hadir? Alhamdulillah. Selanjutnya Departemen Pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Alam Hayati dan Potensi. Yang koordinatornya yaitu Bapak Saring Pranoto SAG dari Binjai. Selanjutnya berikutnya yaitu yang 9. Wakil Ketua yang membidangi
bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Nah, ini ada 3 bidang ini yang dikoordinir. Ada 3. Yang pertama Departemen Kesehatan, kemudian Departemen Pengawasan Zat Kimia, kemudian Departemen Pelestarian Alam. Insya Allah ini akan dikoordinir oleh Wakil Ketua kita Dr. Amiruddin SPK. Kemudian dibantu oleh Wakil Sekretaris nanti Ibu Marlisa Eskep Mars MKep. Nurse Pak. Alhamdulillah hadir Ibu, terima kasih. Ya. Selanjutnya yang terakhir. Alhamdulillah untuk pengurus kita ini ada 10 bidang. Ajak kita. Nah, ada 10 bidang. Yang terakhir yaitu Wakil Ketua yang membidangi bidang pemberdayaan potensi muslimah, anak dan keluarga. Ini juga ada 3 departemen. Masih banyak yang mau kita ambil lagi nih. Insya Allah ini akan dikoordinir atau dikomandoi oleh Ibu Haji Aminah nantinya. Beserta wakil sekretarisnya Ibu Jamila SPDI. Bidang pemberdayaan ini terbagi 3. Yang pertama Departemen Pemberdayaan Muslimah dan Keluarga Sakinah. Itu dikoordinator oleh Hajah Nurhanijar, Ibu Hajah Nurhanijar SP. Alhamdulillah. Kemudian nanti Departemen Pendidikan dan Perlindungan Anak yang dikoordinator oleh Ibu Nailul Aflah Lubis SPDI. Kemudian yang ketiga Departemen Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Pendidikan Al-Quran yang dikoordinir oleh Rafni Hidayatin. Kemungkinan itu untuk pembagian tugas. Selanjutnya mungkin nanti dalam pembagian tugas juga harapan kita ke depan untuk wakil-wakil ketua dan sekretaris akan kita bagi zona. Zona pembinaan di wilayah PDPD Kabupaten Kota. Insya Allah kita mungkin ada 33 kabupaten kota se-Sumatera Utara. Insya Allah ini nanti akan kita bagi untuk wilayah kerja masing-masing sesuai per wakil kabupaten. Baik, belum aktif. Nah ini sudah habis masa kepengurusan SK-nya, ataupun ada beberapa kabupaten kota juga yang sama sekali belum terbentuk. Insya Allah yang berhubungan dengan masalah keorganisasian ini sudah memetakan dan dalam waktu dekat Insya Allah sudah selesai semua, dan kita berharap di Oktober tahun ini sudah semuanya aktif dan sudah dikerjakan. Itu mungkin sedikit dari Ketua S1 yang berhubungan dengan organisasi dan baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Jadi mohon kepada bapak-bapak ya untuk mematikan moodnya biar jelas. Ketua, ketua kita itu, lingkungan ketua yang ada di sini. Ketua, Ustaz Irham. Dimatikan moodnya suara. Ustaz Irham. Ustaz Irham itu. Ketua. Ketua Irham, matikan dulu apanya, mikrofonnya, Ketua Irham. Oke, lanjut. Selanjutnya mungkin wakil ketua yang membidangi bidang hubungan antar lembaga dan luar negeri. Bapak Dr. Haji Hairudin Siregar, ada? Bapak Hairudin Siregar? Atau wakil sekretaris? Bapak Teguh Iman? Ada ya? Oke, lanjut. Yang membidangi wakil ketua membidangi bidang syariah, hukum dan hak asasi manusia, Bapak Haji Muhammad Kurnia Amir. Kurnia Amir, Bapak Kurnia Amir ada? Oke, enggak ada. Lanjut bidang dakwah, wakil ketua yang membidangi bidang dakwah, seni budaya dan syiar Islam, Bapak Haji Muhammad Tolib Harahap. Assalamualaikum. Kami persilakan, mungkin kami kasih waktu 3 menit. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih yang sudah diberikan kesempatan kepada kami. Menjelang waktu maghrib ini kita langsung saja kepada poin. Yang pertama, kita akan selalu berkoordinasi dengan bidang dakwah. Dalam hal ini untuk penyusunan per kabupaten kota. Agar kita bisa melakukan hubungan dengan kabupaten kota, pengurus kabupaten kota, terutama kepada seluruh jamaah yang berada di kabupaten kota. Itu minimal sekali 1 tahun kita susun nanti jadwal khatib, terutama masjid-masjid yang besar di kabupaten kota. Jadi kami mengharapkan kepada yang berkompeten, terutama ustadz-ustadz, untuk bisa memberikan nama yang lengkap, untuk kita mohonkan nantinya kepada BKM yang ada di kabupaten kota minimal 1 atau 2 masjid. Jadi secara bergiliran kita bisa kunjungan ke daerah-daerah melalui khatib masjid, melalui khatib Jumat. Kemudian di samping itu juga yang ketiga yang memang kami sudah berkoordinasi dengan bidang dakwah, di mana kita mengharapkan setiap pelaksanaan hari-hari besar Islam, khususnya pengurus DMI Sumatera Utara, kita akan melakukan peringatan-peringatan itu, baik peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, minimal 1 atau 2 kali dalam setahun. Jadi dalam hal ini nanti kita akan berkoordinasi dengan pengurus-pengurus di bidang dakwah di kabupaten kota untuk mensiarkan siar Islam, terutama yang berkenaan dengan peringatan Hari Besar Islam. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan, karena mengingat waktu sholat maghrib sudah, kami pun sudah tukar casing ini, sudah tukar baju, karena insya Allah kita mau mengimami sholat berjamaah di masjid kita yang terdekat dengan rumah kami ini. Terima kasih, mohon maaf. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ustaz. Gimana kira-kira masih bisa? Mungkin dari bidang pendidikan dulu, bidang pendidikan. Ustaz Haji Yusnul Adari SE. Gimana, Ustaz? Wakil Ketua yang membidangi bidang pendidikan. Bapak Haji Yusnul. Oke, saya rasa sudah ini. Selanjutnya mungkin dari ini, coba dari kesehatan dulu, Ibu apa tadi? Dari bidang kesehatan, Ibu Marlisa. Escape. Izin Pak Sekjen, kami undur diri dulu mau ke musola Toba persiapan maghrib. Siap, Ustaz. Terima kasih. Dari grup aja. Makasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Marlisa dulu. Assalamualaikum. Mohon maaf Pak, saya lagi di jalan. Gak apa-apa. Iya, Mungkin iya, saya koordinasi dengan Pak Ketua nanti Pak, bidang yang Oke, siap Bu. kita buat pengabdian masyarakat atau ada pemeriksaan kesehatan nanti. Saya koordinasi dengan Pak Ketua dulu nih, Ketua saya. Oke, siap Bu. Ya, makasih Bu. Ya, makasih Bu Marlisa. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mungkin mengingat waktu kita sudah mendekati ajang, bisa kita padakan untuk saat ini. Kami serahkan kepada MC untuk menutup acara. Atau ada mungkin yang lain kira-kira Pak? Di budidaya tanaman ini gitu Pak. Yang kemarin Bapak itu pernah ikut kita nawarkan apa namanya itu bunga apa itu namanya itu. Pokoknya beliau itu pegiat pertanian lah begitu Pak. Saya pikir bolehlah kita ikutkan beliau di kepengurusan ini. Terima kasih itu masukannya Pak. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada lagi Bapak Ibu? Sebelum kita tutup. Ada Pak. Sedikit Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Ustaz, silahkan.
Ya, saya Suyato Tarigan ini kebetulan di bidang iptek kemarin kan. Saya sangat berharap sekali konten-konten dari seluruh koordinator bidang-bidang untuk disiarkan nanti di TV digital maupun di radio FM. Jadi kepada semua koordinator bidang-bidang, saya sangat berharap agar mengirim konten-kontennya kepada saya untuk disiarkan kembali. Demikian, terima kasih. Sekum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut Pak. Pak Iwan, Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Dari Lubuk Pakam Pak, mengingatkan aja Pak. Ya. Untuk kartu anggota Pak, untuk kartu anggota. Kartu anggota, oke. Ya, Nah, itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ustadz Teguh. Ada tadi Ustadz Teguh. Teguh Iman. Atau Imannya luar kita biasa itu padakan aja. teguhnya. Kita Imannya padakan luar Pak. biasa itu teguhnya. Siapa dulu Infokom? Ustadz Khairul. Persilahkan. Ya, izin Pak Sekum mengingat acara rapat kita pada sore hari ini. Untuk itu terima kasih kepada seluruh para peserta yang sudah berpartisipasi dan juga yang berhadir, yang tadi yang mungkin ada di antara sesama